bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena putra mahkota pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana permintaan 2 murid Yesus yang sangat penting dan sangat dekat dengan Yesus tidak dikabulkan. Jadi, saya mau mengajak Anda dalam permenungan pagi hari ini untuk merenungkan tema ini, permintaan, permohonan yang tidak dikabulkan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana permohonan 2 murid ini. Kedua, bagaimana jawaban Yesus. Dan ketiga, bagaimana para murid ini menanggapi jawaban Yesus. Pertama, kita melihat bagaimana Yohanes dan Yakobus. Tentu Anda tahu bahwa Yohanes seringkali disebut sebagai murid yang dicintai oleh Yesus. Bahkan saat perjamuan terakhir, Yohanes menaruh kepalanya di dada Yesus, begitu dekat dengan Yesus. Yohanes dan Yakobus adalah bagian dari kelompok pertama 12 murid. Jadi tentu mereka ini punya tempat yang khusus di antara para murid. Para murid, 12 murid ini udah khusus dipilih oleh Yesus. Tapi Yakobus dan Yohanes adalah bagian dari kelompok pertama yang dipilih oleh Yesus. Dan beberapa saat sebelum mereka meminta permohonan ini kepada Yesus, Yakobus dan Yohanes baru saja diajak oleh Yesus untuk menyaksikan kemuliaan Yesus bersama Petrus. 3 orang yang dipilih menyaksikan kemuliaan Yesus.
transfigurasi. Jadi Anda bisa melihat bahwa dua murid ini punya posisi yang sangat penting di antara para murid lainnya. Mungkin karena itu mereka juga berani untuk bertanya kepada Yesus, untuk bisa diberikan tempat dalam kemuliaan Yesus, satu di kanan, satu di kiri, ambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Tentu di sini kita juga sering kali seperti dua murid ini mau minta kepada Yesus berbagai permohonan kita supaya dikabulkan. Apalagi dalam dunia yang sekarang, kita mau minta supaya kita bisa punya kuasa lebih besar, berpengaruh, punya kemampuan dalam bentuk banyak hal. Misalnya naik posisi di kantor, atau jadi lebih makmur, atau bisa mengatur sana sini, atau punya pengaruh yang lebih besar. Banyak bentuknya. Intinya kita mau punya power lebih besar, kuasa lebih besar. Supaya apa? Supaya apa yang aku mau terjadi. Tapi bagaimana jawaban Yesus? Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kamu bisa minum dari piala yang aku minum? Dibaptis dari pembaptisan yang aku terima. Apa artinya? Kita ingat ketika Yesus berbicara tentang piala di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, Yesus mengatakan, Tuhan, kalau boleh, biarlah cawan ini, piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Piala melambangkan penderitaan Yesus, kematian Yesus. Siap gak kalau Yesus tanya kepada Anda, bisa minum dari piala yang aku minum, menderita seperti aku, mati seperti aku? Berani? Apa artinya pembaptisan Yesus? Kita ingat bagaimana ketika Yesus dibaptis, Yesus tidak perlu dibaptis karena dia tanpa dosa. Tapi dia dibaptis, dan saat dia dibaptis, ini juga salah satu peristiwa di mana Allah menunjukkan kemuliaan Yesus. Allah Bapa mengatakan, inilah anakku dan kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena saat Yesus dibaptis, ini adalah peristiwa di mana Yesus yang maha kuasa, penuh dengan kuasa, Allah sendiri bersedia dibaptis karena dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan kerendahan hatinya, bersedia mengikuti rencana Allah. Kalau kita diberi kuasa yang lebih besar, semakin mampu, semakin berpengaruh, posisi semakin naik, kekayaan semakin berlimpah, bisa gak semakin menjadi rendah hati? Bisa gak semakin mengikuti kehendak Allah? Seringkali godaannya adalah semakin kita berkuasa, berpengaruh, kita akan semakin tergoda untuk hanya menjalankan apa yang aku mau, kehendakku. Makanya Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bersedia gak berkorban? Bisa gak jadi rendah hati? Saat itu permintaan dua murid yang penting ini tidak dikabulkan. Karena Allah punya rencananya sendiri. Dalam hidup, dalam dunia di mana permainan kuasa ini menjadi sangat penting. Seringkali yang lemah ditindas, istri yang lemah ditindas oleh suami, orang tua yang lemah bisa ditindas oleh anak.
dalam usaha yang besar akan dengan sangat mudah menghilangkan yang kecil. Hapus aja supaya kita monopoli semuanya. Kita yang berkuasa, terjadi sesuai dengan kehendak kita. Seringkali permainan kuasa ini membuat kita juga jadi kecewa. Tuhan, kenapa Engkau tidak bantu aku? Kenapa Engkau tidak kabulkan doaku supaya bisa lebih kuat, lebih berkuasa? Kita kecewa, kita marah. Kadang kita juga menjadi terluka karena situasi dunia di mana kuasa adalah hal yang sangat penting. Makanya Yesus mengkontraskan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kalau di kerajaan dunia, kuasa untuk mendominasi, termasuk dalam rumah tangga kita. Siapa yang berkuasa, itu yang mendominasi. Di kantor, bahkan di gereja. Pokoknya kehendakku yang diikuti, apa yang aku mau yang terjadi. Tapi kerajaan Allah tidak seperti itu. Yesus yang maha kuasa dengan pialanya, dengan pembaptisannya, bersedia berkorban, bersedia mati untuk kita dalam kerendahan hatinya, Allah yang menjadi manusia. Tapi seringkali kalau permohonan kita, doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan dengan begitu setia, apapun alasannya, apakah itu karena kebutuhan kita atau karena keinginan kita yang kemudian menjadi kebutuhan, seperti para murid ini, 2 murid ini maunya berkuasa. Bisa jadi itu hanya keinginan, tapi keinginan yang begitu kuat dalam hidup kita, kita tahu menjadi kebutuhan. Makanya dunia seringkali jadi kacau balau. Persaingan di sana sini, perpecahan di sana sini, bahkan dalam keluarga. Suami mau jadi lebih hebat dari istri, harus buktikan aku lebih hebat. Anak harus buktikan aku lebih hebat dari papaku, aku lebih hebat dari mamaku. Inilah dunia kita yang kita hidupi dengan konsep kuasanya. Banyak orang jadi terluka. Kalau Tuhan gak kabulkan permohonan kita, kita bisa buat apa? Punya pilihan gak? Mungkin kita bisa terus mengasihani diri kita. Aduh, kenapa doaku tidak dikabulkan? Kita bisa terus marah, kita bisa terus kecewa. Tapi kita punya pilihan. Belajar menerima situasi hidup kita, belajar menerima kehendak Tuhan, hidup dengan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, rencanakan buat kita. Siapa kita, berdamai dengan situasi kita. Karena setiap orang itu punya situasinya masing-masing, punya keterbatasannya masing-masing, tapi juga punya berkatnya masing-masing. Buah jeruk mau diperas sebagaimanapun kerasnya, kuatnya, gak bisa menghasilkan darah. Buah jeruk, dari jeruk gak bisa keluar darah, bisanya keluar air jeruk. Karena itu yang sudah disediakan buat jeruk. Gimana mau paksakan kehendak kita kepada Allah? Aku harus jadi begini, aku harus jadi begitu. Dan Tuhan, Engkau harus bantu aku supaya bisa berkuasa, duduk di sebelah kanan dan kiri. Seperti murid-murid katakan, Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta. Apapun yang kami minta. Pilihannya bisa terus sakit hati atau belajar menerima, belajar jadi sembuh dengan rahmat Tuhan, belajar menerima rahmat penebusan
yang Tuhan mau kasih kepada kita semua. Mungkin kita tidak bersalah atas luka kita, tapi kita semua bertanggung jawab untuk bisa jadi sembuh dalam hidup kita dengan bantuan rahmat Tuhan. Sebagai penutup saya mau kasih contoh dari satu cerita seorang santa di abad ke-14. Santa ini namanya Francesca. Dia lahir dari keluarga bangsawan, kaya raya. Dan dari kecil dia udah kepengen jadi biarawati, jadi suster. Tapi sama keluarganya tidak dikasih izin. Dia selalu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya bisa jadi biarawati. Tapi ternyata kehendak keluarganya jauh lebih kuat. Dia dipaksa untuk menikah dengan seorang bangsawan lain yang dia tidak cintai. Dia kecewa, dia marah, dia sakit hati, dia frustrasi. Kenapa Tuhan tidak kabulkan permohonan saya? Itu terjadi untuk jangka waktu yang cukup lama. Sampai satu hari dia berdoa, dia merenungkan hidupnya dan dia sadar, aku punya pilihan. Aku mau terus sakit hati, aku mau terus kecewa, mau terus frustrasi, atau aku belajar menerima kehendak Tuhan, belajar menerima situasi hidupku, belajar memeluk berbagai tanggung jawab dalam hidupku. Saat itu Francesca membuat keputusan untuk menjadi istri yang paling baik buat suaminya, menjadi ibu yang paling baik buat 3 anaknya. Dengan jalan menjadi istri dan menjadi ibu, ini adalah jalan kesucian buat Francesca. Dia juga kemudian kumpulin teman-temannya yang mau melayani dalam gereja, banyak bantu orang-orang yang kekurangan. Suaminya marah-marah juga, kenapa kamu mesti bantu begitu banyak orang yang kekurangan? Tapi dia jalani terus sambil terus jadi istri yang baik, dan akhirnya suaminya bisa bertobat. Satu hari anaknya yang dia cintai meninggal karena ada wabah di Roma, di Itali. Tentu dia kecewa, tapi sekali lagi, walaupun dalam kekecewaannya, kenapa Tuhan tidak berikan yang terbaik buat saya menurut pikiran saya? Tetap dia belajar untuk menerima kehendak Tuhan, jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Permintaan Anda dan saya tidak dikabulkan Tuhan? Mau terus kecewa? Mau terus sakit hati? Atau belajar menjadi seperti Yakobus dan Yohanes? Yakobus dan Yohanes belajar menerima kehendak Tuhan. Akhirnya Yakobus kita tahu meninggalnya menjadi martir. Dan Yohanes dia yang paling berani tinggal di kaki salib Yesus, ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Semoga ketika permohonan kita tidak dikabulkan, kita belajar semakin menerima kehendak Tuhan, bahkan disucikan dengan berbagai peristiwa yang mungkin kita gak suka, supaya semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam rahmat Tuhan. Amin.